Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini kita akan membahas kembalinya Muhammad ke pangkuan ibunya umur 4 tahun. Jadi ceritanya begini. Jadi ceritanya setelah peristiwa dibelahnya dada Muhammad kecil ini oleh sosok lelaki yang tidak dikenal, yang ternyata adalah malaikat Jibril, Halimah As-Sa'diyah takut karena jangan-jangan Muhammad ini punya banyak musuh. Jadi nanti takutnya dia nggak selamat kalau ikut sama saya. Lebih baik saya kembalikan deh dia sama keluarganya, karena keluarganya bisa melindunginya. Keluarga Muhammad adalah keluarga yang punya kedudukan yang tinggi. Kakeknya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, sang pemimpin suku Quraisy, the legend Abdul Muthalib. Nah, umur 4 tahun Nabi Muhammad dikembalikan kepada Aminah. Nah, beliau hidup bersama ibunya sampai berumur 6 tahun. Ingat, ini adalah kisah manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi ini. Makhluk yang paling disayang sama Allah. Tapi bentuk sayang Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Makhluk yang paling disayang Allah ini diuji dengan ujian yang tidak ada habis-habisnya, supaya nanti di kehidupan yang kedua Allah bisa meletakkan makhluk yang paling disayang ini di tempat yang paling tinggi, paling dekat dengan Allah. Jadi kalau mas-mas, mbak-mbak punya kehidupan yang berat karena mas dan mbak jadi orang yang soleh, orang yang selalu belajar ilmu agama, bersiaplah. Inilah bentuk sayangnya Allah di kehidupan yang pertama. Jadi umur 6 tahun ibunya meninggal. Setelah sebelumnya ayahnya meninggal. Nabi Muhammad SAW lahir, ayahnya sudah meninggal. Gimana ceritanya ibunya meninggal? Nah, Aminah ini kangen sama mendiang almarhum suaminya. Beliau ingin mengunjungi kuburannya. Kuburannya ada di Yasrib, yang kemudian nanti berubah namanya jadi Madinah. Maka beliau pergi dari Mekah, menempuh perjalanan sejarak 500 km bersama Muhammad kecil, disertai dengan pembantu wanitanya Ummu Aiman. Ummu Aiman nanti sosok ini akan terkenal. Nah, setelah menetap selama sebulan di Madinah, ingat perjalanan zaman dahulu itu pakai onta dan pakai kuda. Dari Mekah ke Madinah naik onta itu sekitar 7 hari. Makanya mereka tinggal di Madinah selama sebulan. Karena capek, jauh. Nah, ketika Aminah dan rombongannya ini siap-siap untuk kembali ke Mekah, ibu Nabi Muhammad sakit dan akhirnya meninggal di Abwa, suatu tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Nah,
Muhammad kecil, sudah nggak punya bapak, sudah nggak punya ibu. Sedih nggak? Sedih banget. Orang-orang yang paling dicintainya sudah nggak ada. Jadi kalau kita punya kesulitan yang berat di hidup kita, selalu lihatlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hati kita mendapatkan ketentraman. Hati kita ini tenang karena beliau memiliki cobaan yang lebih dahsyat daripada kita semua. Tidak ada yang lebih berat daripada cobaan cinta, cobaan hati, kehilangan orang-orang yang disayang. Terus gimana ceritanya di umur 6 tahun? Nah, beliau diasuh oleh kakeknya. Bahasa Malaysianya datuk. Namanya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sayang banget sama cucunya yang satu ini. Karena sudahlah hebat. Dia yatim piatu. Kemudian ujian yang datang tuh bertubi-tubi. Maka beliau menyayangi Muhammad lebih daripada anak-anaknya sendiri. Beliau nggak pengen cucunya ini hidup sebatang kara. Siapa yang mau ngerawatnya lagi coba? Udah nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya harta. Makanya beliau Abdul Muttalib lebih mengutamakan cucunya yang satu ini daripada anak-anaknya. Abdul Muttalib ini adalah pemimpin kaum Quraisy. Jadi dia punya tempat khusus di dekatnya Ka'bah. Ada sebuah dipan, tempat yang ditinggikan. Nah, Abdul Muttalib biasanya duduk di situ. Sebagai bentuk penghormatan dari kaum Quraisy terhadap dirinya, terhadap pemimpinnya. Nah, Muhammad kecil, umur 6 tahun, ketika orang lain tuh nggak berani duduk di atas dipan itu, nah dia kutik naik di atas dipan. Nah paman-pamannya, orang-orang pembesar Quraisy itu tahan, jangan. Ini adalah tempat pemimpin Quraisy. Tapi ketika Abdul Muttalib melihat kejadian ini, dia bilang sama paman-pamannya, nggak apa-apa. Biarin anak ini. Demi Allah, sesungguhnya dia akan punya kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muttalib angkat Muhammad kecil nih di sebelahnya. Kemudian sambil dielus punggung beliau supaya Muhammad nih ngerasa disayang. Tapi qadarullah, karena Allah pengen menjadikan Muhammad ini sosok yang kokoh, sosok yang kuat secara mental dan terbiasa menghadapi ujian. Maka pada usia 8 tahun, kakek beliau Abdul Muttalib meninggal dunia. Pengen jadi orang terbaik di dunia? Maka kalian harus bersabar menghadapi hidup ini seperti sabarnya Muhammad kecil, ditinggal bapaknya, ditinggal ibunya, sekarang ditinggal kakeknya. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya di umur 8 tahun, Abu Thalib. Baik, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.